Nama aku Rahel. Kepanjanganku Rahelita Nuriska. Aku berumur 21 tahun. Aku hidup prihatin dari kecil dan dididik oleh orang tua yang sangat amat baik. Aku berjuang dalam kehidupanku dengan rasa semangat. Dari kecil aku diajarkan oleh orang tuaku untuk menjadi seseorang yang tangguh. Ya, aku gak seperti kayak kalian yang hidup enak, tinggal minta lalu dikasih. Aku gak seperti itu. Umur 7 bulan aku ditinggal oleh orang tuaku karena mereka harus berjuang menafkahiku. Aku diurus oleh nenekku. Kalian tahu gak sih seberapa beratnya perjuangan hidup aku? Ya gak bakalan tahu lah, orang baru aku ceritain. Dulu aku mau jajan gak seperti kalian yang hanya minta, diberi, minta lagi, lalu diberi. Aku gak seperti kalian. Aku harus jualan dulu, keliling-keliling kampungku. Rasanya terik matahari yang panas aku sudah rasakan dari umurku waktu kecil. Waktu aku duduk di sekolah dasar. Ya. Habis itu aku merasakan rasa pegal, berjalan kaki, berkeliling. Aku merasakan haus, teriak-teriak agar daganganku laku. Lalu di situ aku baru bisa merasakan jajan, bisa beli ini, beli itu. Sungguh kawan, hidup kalian enak. Kami keluarga sederhana yang hanya bisa pas-pasan, yang hanya cukup pas-pasan, tidak ada lebihnya. Lalu di situ aku berjuang hingga aku SMP. Aku masih berdagang. Bergantilah daganganku menjadi makaroni basah. Lucu ya? Yang dilihat kalian itu tidak semudah dan tidak seceria apa yang dipikirkan kalian. Ketawa-ketawa, aku senyum-senyum, aku upload ini, upload itu dia sama dengan realitaku. Kawan, kita berbeda. Kastaku lebih rendah, kastamu tinggi. Aku berjuang kembali waktu SMP. Selepas itu, di saat usiaku menginjak dewasa, disitulah perjuanganku yang kedua. Belum habis. Ternyata benar apa kata ibuku. Kita harus menjadi wanita tangguh. Kita harus menjadi manusia yang tidak menyerah. Oh Tuhan, sungguh berat sekali ujian Engkau. Waktu aku menginjak dewasa, sangat amatlah berat ujianku. Aku difitnah, dicaci maki, dihina karena kemiskinan kami. Ayahku mempunyai penyakit diabetes hingga dia tidak bisa bekerja. Dia hanya bisa bekerja di rumah karena jika dia kecapean, gulanya akan naik, lalu drop, badannya akan menurun. Aku mempunyai adik yang lucu, 4 adik, 5. Saigal, Sarin, Raina, Saina, Kabib. 4 ya. Udahlah. Ya, di situ aku mulai
mulai berjuang, berjuang kembali. Aku bukan kelulusan sekolah yang tinggi. Sekolahku hanya sampai menginjak SMP. Selepas itu aku bisa kerja karena doa orang tuaku, orang tua yang sangat baik. Aku merantau, aku jauh dari orang tua. Yang lebih parah, kami tidak mempunyai tempat tinggal. Kami diusir. Saudara-saudara kami menghina kami karena kami orang miskin. Mereka membanding-bandingkan kami. Senyumku yang sekarang ialah tanaman yang aku tuai dari dulu. Ya bisa jadi buah yang hasilnya. Tahu gak kalian, aku bisa sampai sekarang itu karena banyak air mata yang jatuh. Sungguh perjuanganku itu sangat amatlah berat. Tidak semudah yang kalian lihat sekarang. Aku bisa senyum, bisa membanggakan orang tuaku. Sungguh banyak banget yang memfitnah aku, mendorongku ke jurang yang sangat amat dalam. Dan aku bangkit sendiri, hingga aku lupa, hingga aku mati rasa. Bahkan sampai detik sekarang, rasaku hilang. Rasa dimana aku telah dikecewakan, keluguanku telah dihina, kepolosanku telah dibuang, dicaci dan ditendang sejauh-jauhnya. Wah, sungguh perjuanganku itu sangat amatlah pedih sekali. Sampai sekarang aku gak tahu gimana rasanya bercinta. Bahkan pernah deket sama siapapun, aku tidak ada rasa. Karena sungguh dari hinaan orang, cacian saudara, kasarnya saudara padaku dan orang tuaku yang membuat aku mati rasa. Aku senang melihat ibuku, adik-adikku bahagia. Aku tidak mau adik-adikku merasakan apa yang aku rasakan waktu dulu. Jauh dari orang tua, berjuang sendiri tanpa ada yang nemani. Tapi karena mereka aku termotivasi. Aku bisa jadi yang sekarang. Ya Allah, Engkau sangatlah adil. Aku bisa kerja meski aku tidak ada ijazah SMA. Kalian tahu gak? Aku bekerja pun aku dituduh aku melacur, aku jual diri. Aku sama om-om, aku menafkahi keluargaku dari hasil aku jual diri. Tanpa mereka sadari, aku berjuang mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga dengan tangisan. Tapi mereka tetap menuduhku, tetap mencaciku. Tapi aku sudah mulai tidak mendengarkan ocehan orang. Aku berjuang sendiri. Ibuku selalu berkata, keberhasilan terbaik seseorang datang setelah kekecewaan terbesar mereka. Ya, betul. Aku merasakannya di tahun 2020. Aku sendiri berjuang demi mereka yang aku sayangi. Dan aku kuat karena mereka juga. Memang keajaiban itu ada. Aku mulai bangkit di saat titik jenuhku datang.
Ibuku dan ayahku selalu berkata, "Nak, jadilah anak yang sabar. Kami orang tua berharap besar pada engkau. Pada anak pertama, jadilah tulang punggung yang sangat kuat." Nasib seseorang itu bisa dirubah, tapi takdir tidak. Maka di situ aku mulai bangkit. Dan alhamdulillah, aku bisa merubah semuanya. Hingga sampai sekarang, aku punya segalanya. Untuk kalian di luar sana yang pernah merasakan apa yang aku rasakan, apalagi untuk para wanita yang kekurangannya banyak sama sepertiku, dengar ini baik-baik. Dalam hidup, jika kamu mampu belajar untuk lebih menerima daripada terlalu berharap, kamu akan memiliki lebih sedikit kekecewaan. Dan dalam hidup juga pasti ada kekecewaan. Kecewa boleh saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Maka dari itu, jadikanlah kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdik. Dan sekarang aku merasakan semuanya. Aku bahagia dengan hidupku yang sekarang. Aku membuat keluargaku bahagia dengan penuh senyuman. Dan alhamdulillah, aku ikhlas. Aku jalani semuanya. Dan ternyata benar, kesabaran itu bisa membuahkan hasil yang sangat baik. Semangatlah untuk para wanita yang di luar sana. Sayangilah orang tua kalian, maka kalian akan mendapatkan hadiah dari Sang Ilahi. Cintailah keluarga kalian, maka kalian akan mendapatkan hadiah pula yang sangat amat baik dari Ilahi. Tuhan itu ada, Allah itu nyata. Semuanya pasti ada balasannya. Untuk para orang yang mengecewakan kalian, biarkanlah. Karena bagian untuk membalas itu adalah Allah SWT. Inilah perjuanganku dan inilah ceritaku. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah, karena Allah tidak suka manusia yang menyerah. Biarkan orang berkata apa, jangan dengarkan mereka, karena kau hidup untuk dirimu, untuk malaikatmu, yaitu ayah dan ibumu. Teruslah berjuang. See you.